Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya, Muhammad Rafli Ananda Putra, akan membuka presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2018 sampai 2020. Next. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Nurul Albab, yang kedua ada Satrio Bagas Ginanjar, yang ketiga ada Fikri Barakah Junaidi, yang keempat ada Siti Mailani Jayusman, dan yang kelima ada saya sendiri, Muhammad Rafli Ananda Putra. Next. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Slide selanjutnya. Ini mengenai gambar tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan keempat pada tahun 2018. Slide selanjutnya. Maksud dari gambar sebelumnya itu tentang perekonomian Indonesia tahun 2018 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 14.837,4 triliun rupiah dan juga PDB per kapita mencapai 56,0 juta rupiah atau juga sebesar 3.927.000 US dollar. Slide selanjutnya. Nah, kita bisa melihat pada diagram batang yang ada di bawah ini. Slide selanjutnya. Ekonomi Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,7% lebih tinggi dibandingkan pencapaian pada tahun 2017 sebesar 5,07%. Dari sisi produk, pertumbuhan tertinggi dicapai pada lapangan usaha dan jasa lainnya sebesar 8,99%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertingginya dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau juga PKLN PLT sebesar 9,08%. Ekonomi Indonesia triwulan keempat pada tahun 2018 dibandingkan triwulan keempat pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,18%. Nah, dari sisi produksi, pertumbuhan ini didorong oleh semua lapangan usaha, di mana pertumbuhan tertinggi dicapai pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 9,08%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ini juga didorong oleh semua komponen, di mana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen PKLNPLT sebesar 10,79%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya ada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2018 dibanding triwulan 3 2018 itu mengalami kontraksi sebesar 1,69%. Gitu. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan 21,41%. Nah, dari sisi pengeluaran disebabkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi 2,25%. Slide selanjutnya. Lalu berikutnya ada struktur ekonomi Indonesia ini secara spasial. Tahun 2018 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, lalu Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Jawa ini memberikan kontribusi terhadap PDB cukup besar, yaitu sebesar 58,48%. Lalu Pulau Sumatera ini memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 21,58%. Yang terakhir ada Pulau Kalimantan memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 8,20%. Slide selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019. Next.
Nah, perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta atau 4.174,9 US dollar. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Next. Lalu menteri ini adalah ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha, jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 10,62%. Next. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 ya dibanding triwulan 4 2018 tumbuh 4,97%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,78%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,97%. Next. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 dibanding triwulan 3 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74%. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan 20,52%. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,65%. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya struktur ekonomi Indonesia secara spesial tahun 2019 dinominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto, yakni sebesar 9.000 dolar persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32% dan Pulau Kalimantan sebesar 8,05%. Next. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Next. Next. Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta rupiah atau 3.911,7 US dollar. Next. Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurangan kontraksi sebesar 14,71%. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya itu ada ekonomi Indonesia triwulan 4 pada tahun 2020 terhadap triwulan 4 pada tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi ini sebesar 13,52%. Nah, ekonomi Indonesia triwulan 4 ini pada tahun 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Dari sisi produksinya, kontraksi ini pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 27,15%. Lalu struktur ekonomi Indonesia ini secara spasial pada tahun 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.